makan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Jurnal Anita di sini bersama Dek Dija. Ya. Apa kabar semuanya teman-teman Jurnal Anita? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dan menghibur. Iya. Jadi kali ini Anita mau membahas ya, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman Jurnal Anita itu bilang kalau berdiskusi lah gimana kalau misalnya bucin Bu, gimana caranya untuk bisa move on atau apa gitu. Jadi ya gini dulu, kita harus menerima apa yang sudah terjadi gitu. Kalau misalnya lagi bucin banget sama seseorang, terus kemudian seseorang itu istilahnya misalnya pasangan ya, atau calon ya, atau apa ya, lebih serius lagi, atau mungkin masih dalam tahap ta'aruf atau pengenalan gitu ya, itu diginikan aja, istilahnya diikhlaskan aja. Gimana caranya mengikhlaskan? Kan susah sekali mengikhlaskan ya. Kita harus tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah gitu. Jadi berbaik sangka sama Allah, terus dengan cara terus beribadah, terus melakukan hal-hal yang positif, otomatis orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik juga gitu loh. Jadi kan di Al-Quran sudah ada kalau orang baik untuk orang baik, orang yang sebaliknya ya dapat orang sebaliknya juga gitu loh. Jadi impas gitu. Berarti kan kalau memang meninggalkan kita itu berarti ya bukan jodoh kita gitu loh. Jadi kita harus bisa langsung move on dengan cara ya berpikir positif. Nah, mungkin ada yang lebih baik dari dia yang Allah persiapkan, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, atau mungkin untuk masa depan kita akan lebih baik itu, yang lebih diridhoi sama Allah. Nah, semacam itu. Kemungkinan juga kita harus selalu semangat lah, berbaik sangka, terus kemudian memperbaiki diri. Di level mana kalian memperbaiki diri, di level itu juga kalian akan dipertemukan dengan orang yang baru gitu. Nah, yang baru yang istilahnya selevel gini loh. Kamu pengen mendapatkan yang baik, berarti kamu harus mencoba merubah diri jadi yang baik juga gitu loh, Kak. Istilahnya tuh timpang gitu loh, berbeda gitu. Jadi ya harus ikhlas. Pertama harus ikhlas, memaafkan, mengikhlaskan, bersabar lah, untuk datangnya yang lebih baik lagi dari dia gitu. Nggak mudah boleh, emang nggak mudah. Makanya orang sabar, orang ikhlas itu memang pahalanya besar dan dijanjikan surga juga. Kalau memang kalian sudah istilahnya melakukan rukun di agama, juga sholat, puasa, tidak
berusaha untuk jadi pribadi yang soleh solehah gitu, itu nanti akan kalian temukan sendiri. Terus yakin sama Allah, yakin bener, terus minta bantuan sama Allah. Mungkin diperbaiki sholatnya, mulai tepat waktu itu, di tepat waktu sholatnya, kemudian ditambah amalan sunnahnya, misalnya puasa atau qabliyahnya, baca Al-Qur'annya juga, terus wiridnya juga lah. Terus usaha, misalnya ada kerja sambilan atau misalnya lagi istilahnya membantu orang tua, ya lakukan dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya gitu. Tapi ingat, kewajiban kita sebagai makhluk Allah jangan sampai istilahnya tidak dipupuk terus gitu loh. Jadi pribadi yang baik lah, pastinya nanti akan tiba-tiba yakin Allah akan tiba-tiba mengetuk hati seseorang, terus habis itu mendekati kalian gitu. Jadi itu salah satu cara menemukan jodoh. Jadi terus-terusan salat tobat, tahajud ya, tahajud, rangkaian salat malam tahajud, salat tobat, salat syukur, istilahnya 2 rakaat untuk bersyukur. Terus habis itu misalnya ada masalah ya salat 2 rakaat gitu. Memang jalan keluarnya kalau ada masalah ya juga sholat kan. Jadi ya sholat, pertebal iman kalian. Apalagi situasi seperti ini benar-benar uji kan umat itu imannya, makanya bagaimana kalian berpegang teguh pada iman kalian gitu. Jadi benar-benar nanti tidak disangka-sangka kalian akan dipertemukan dengan jodoh itu yang terbaik dari Allah gitu, dan lebih istilahnya lebih yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan loh ya, beda loh ya. Yang kalian butuhkan misalnya kedepannya kalian misalnya Allah yang tahu untuk masa depan kalian, benar-benar hanya Allah yang tahu gitu. Ini masukan aja, selain di sini share untuk hal-hal yang bersifat istilahnya akademik, pembelajaran, kita juga share tentang sharing-sharing, misalnya untuk ini tadi gimana Bun untuk menghilangkan move on dari bucin atau sebagainya. Itu tadi istilahnya bersahabat dengan diri sendiri. Jadi jangan terlalu memikirkan orang lain atau apa yang kalian berikan kepada orang lain. Jangan berharap akan istilahnya mendapatkan balasan yang sama juga. Kebaikan yang kalian berikan kepada orang lain itu ya itu tabungan kalian, pahala kalian. Mengharap ya hanya mengharap balasan dari Allah, gitu aja. Tuh, jadi ya istilahnya simple aja, kita syukuri apa yang ada, kita nikmati. Jadi kalau bersyukur itu lebih kepada kita tetap berusaha, berikhtiar, berdoa, cuman apa yang kita dapatkan jangan dibanding-bandingkan, jangan melihat ke atas, di atasnya kita, tapi lihat aja yang di bawah itu. Terus di gini, HP dicas ya kan, HP itu perlu dicas, apalagi keimanan kita perlu dicas juga. Dengan apa? Dengan dengan belajar taklim gitu, taklim untuk memperkuat iman. Misalnya kalian suka siapa, ustadz siapa gitu, misalnya kekinian, misalnya anak-anak muda, misalnya Ustadz Hanan Taki, terus misalnya pengen mempelajari lebih lengkap tentang istilahnya Al-Quran gitu, lebih serius gitu, Ustadz Adi Hidayat misalnya, agak ada misalnya bercanda lebih banyak, misalnya Ustadz Abdul Somad, terus misalnya ingin tentang manajemen kolbus segala macam yang kaitannya lebih ringan gitu, game gitu ya, suka-suka kalian gitu. Jadi juga perlu juga untuk memperkuat iman dan takwa kita ya. Dilihatnya juga mata ini kan juga nanti pertanggungjawabannya bagaimana ya, itu dilihat yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mengikuti yang baik-baik. Misalnya kalau kita memang sekarang itu intensitas untuk belajar lewat YouTube atau segala macam itu ya, kita pergunakan dengan baik lah, sholawat atau misalnya pembelajaran tentang
pendidikan yang positif gitu. Gitu. Jadi yes, semuanya tergantung pada pribadi masing-masing. Kalau kalian pengen memanen kebaikan, jadi lakukan kebaikan gitu aja. Dan yakin sama istilahnya kebesaran Allah dan kasih sayang Allah gitu. Mengharap ridho Allah aja lah. Nanti pasti insya Allah akan berakhir dengan baik. Nah, gitu. Jadi guys, move on ya itu tadi, tambah amalannya, berbaik sangka sama Allah, dan istilahnya tanamkan, oh iya dia tidak bukannya terbaik untukku yang aku butuhkan, tapi dia hanya yang aku inginkan aja. Ya sudah, yang aku lakukan yang itu yang untuk dia dulu, berarti ya diniatkan ibadah sama Allah gitu aja. Gitu aja wes. Kalau memang sudah berat bebannya, misalnya pemikirannya atau apa, ya kita ikhlaskan, kita ringankan aja gitu. Jadi kebanyakan Q&A itu memang nggak akademik aja, tapi yang teman-teman tanyakan itu ke arah psikologis, ke arah istilahnya pengalaman. Saya share di pengalaman hidup aja ya, jadi bagaimana cara mengatasi seperti itu, gitu aja. Pokoknya jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, apalagi di musim-musim pandemi seperti ini ya, banyak istilahnya orang-orang banyak yang mengalami kurang dalam segi istilahnya pemenuhan kebutuhan atau pendapatan semacam itu. Tapi ya kita syukuri aja, berarti dari berapa puluh tahun atau bertahun-tahun kita istilahnya menikmati wisata atau kerja keras atau segala macam gitu, pendapatan juga banyak ya, itu kan sudah bertahun-tahun. Sekarang tinggal hanya beberapa tahun untuk di masa pandemi ini, memang kita harus bisa lebih bertahan lagi gitu. Jadi ya semangat gitu aja. Oh, dulu banyak kita bersenang-senang kalau kita istilahnya izinkan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Kita dalam taraf istilahnya segi susah ya, rasanya kok sedih seperti ini. Nah itu berapa tahun gitu, bandingannya berapa banyak kita suka, berapa banyak kita sedih. Nah, berarti kan pada saat sekarang itu kita harus lebih bersyukur lagi. Oh iya, Allah ingin kita lebih dekat sama Allah, lebih dekat dengan keluarga, lebih istilahnya benar-benar memanfaatkan waktu dengan keluarga sebaik-baiknya. Nah, terus usaha yang misalnya sampingannya, oh iya, sampingannya apa? Yang misalnya sekarang itu ya masker, ikan, terus tanaman, terus apapun itu ya, yang online ya, ekspektasinya ke online ya. Memang nggak banyak, nggak terlalu tapi kalau bisa menyasar di segi itu, insya Allah juga akan seimbang juga. Itu nggak jauh beda sama kehidupan sehari-hari sebelum pandemi. Semoga aja. Oke, demikian aja. Sekarang Cikeci Aditija, iya, tarawal. Ya udah, sampai di sini dulu teman-teman. Ya, semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap positif tinggi sama Allah, tetap giat beribadah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Tas. Ting.